Mas Raitana itu dia sama seperti Gus Idris, sifatnya itu dia tidak mudah langsung menuduh orang. Saya tahu betul dia tuh. Iya, ini ada dari Mbak Linda juga ya, anak pondok banyak yang nggak suka sama Gondomayit, Mas Denny, tapi semoga semut dipukul Gondomayit, semua pukul Gondomayit katanya. Ya, benar, saya pun sempat hampir nangis juga tadi melihat sedih saya lihat Gondomayit. Ya, dari Mbak Maharani ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, ternyata benar. Mas Raitana tidak ada, yang ada situ Mas Abibi dan Ryan. Kan udah saya bilang tadi kan, Mas Habibi sama Mas Ryan. Mas Habibi yang bukan gini Mas Ahmed, kalau dilihat dari kejadian semalam, ya, kan kemarin itu Mas Ahmed pernah nggak ingat waktu kejadian si Habibi itu mengobati luka Rafa? Betul, ingat. Alasannya mau menyelamatkan Rafa. Umi. Umi ya. Umi Lifah. Bailo. Iya. Nah, tapi katanya itu sandiwara supaya saya bisa mendapatkan informasi keberadaan Umi. Nah, jangan-jangan sampai sekarang ini Habibie itu masih dekat dengan Rafa takutnya, sehingga menghasut santri di pondok untuk melukain ya sosok Gondomayit yang telah bertobat. Gimana menurut Mbah? Assalamualaikum Mas Ahmed Maharani. Oke, waalaikumsalam Mbak Maharani. Ada yang mau ditanyakan? Tanyakan dulu atau berikan informasi ya. Atau beri informasinya. Kadang Mas Ahmed ini kan suka keluar kota ya, jadi kadang informasi dari santri-santri yang lain, kalau permasalahan kayak gini ya melibatkan santri, mereka nggak mau memberikan informasi. Betul, ya. Gitu, Mbak lah coba. Jadi gini saja lah, nanti kita kritik saja itu para santri-santri biar nggak kebiasaan gitu ya. Jangan main hakim sendiri gitu ya, tanpa ada barang bukti jelas. Mentang-mentang ada uang di dalamnya lemarinya Gondomayit, jadi dia langsung diponis gitu ya, dianggap tersangka gitu ya. Padahal bisa saja fitnah kan gitu kan? Ya memang fitnah, Mbak. Makanya, jadi santri-santri ini jangan terlalu apa kali lah gitu ya. Yang harus dilakukan sama Gondomayit apa menurut Mbak? Ya kalau Gondomayit, kalau saya lihat dia tetap pasrah, tetap dia mengatakan tidak ada mengambil dari forum wajahnya, dia bahwasanya kalau saya lihat mengatakan kejujuran gitu ya, karena tidak ada, kalau kita bilang kalau orang tidak jujur mengatakan itu seperti gelagapan gitu ya, pasti gagok dia ngomong, kagok gitu. Dan raut wajahnya kalau kita bilang seperti pelisutan gitu ataupun tidak menetap gitu. Tapi kalau tadi saya lihat Gondomayit ini tenang gitu menghadapinya gitu, dia pasrah ya. Kalau memang aku dipitnah dalam hatinya, ya monggo silahkan, mudah-mudahan kebenaran ini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya rasakan. Tapi ini ada nih dari komentar ke netizen nih. Sumiti Ibrahim. Assalamualaikum Mbah dan Mas Amir, itulah Satria Gus Idris yang jahat, sama jahat. Berarti kita telusuri lagi Mas Amir. Dan tunggu, ini ada polling tadi kok, saya mau mempertanyakan, Gondomayit ambil uang santri kok banyak 62% tuh iya. Coba jelaskan. Dari mana yang memilih jawab iya itu di mana? Kita nggak boleh dibangun kebencian loh yang baik. Iya. Tapi gimana nih Mbak? Netizen semua ngomongin, iya Gondomayit yang ngambil kok. Jangan dulu. Saya buat 3 loh jawabannya Mbak. Saya buat netizen 3. Ya kalau bisa, ya kita lihat dulu. Betul. Kita karena belum ada bukti ya, bukti nyata kita bilang ya, bahwasanya benar Gondomayit atau bukan. Tidak boleh kita asal menuduh kalau kita belum tahu ceritanya seperti apa. Dan kita juga walaupun Gondomayit itu pernah berbuat jahat, Mbak, tapi di sini saya buat pollingnya tuh ada 3 toh Mbak. Yang satu Gondomayit, ini judulnya ya, Gondomayit ambil uang santri. Yang satu itu ya, yang kedua tidak, yang ketiga ada kambing hitam. Yang jawab paling besar itu Gondomayit yang ambil Mbak, 62%. Itu makanya saya bilang jangan kita jangan sementang dia pernah jahat menculik Umi. Kita tidak boleh terus berpikir dia mengambil, mencuri, karena dia benar-benar taubatan nasuha. Apa netizen belum memaafkan dan menerima taubat dia, sedangkan sementara Allah sang pencipta saya sudah menerima taubatnya dia, karena Allah tidak pernah benci dengan umatnya. Belo gimana Mak? Belo gimana Belo? Coba itu ada Mas Ahmad ya, kalau dari saran saya, baik netizen ataupun para santri-santri mohon bersabar dulu, jangan gegabah kita ya. Kita bilang memponis Gondomayit ini dialah pelakunya gitu ya, karena kita belum jelas ada buktinya gitu.
Buktinya harus kayak mana, Mbah? CCTV dimatikan. Ya benar. Ini kan sekarang buktinya begini. Duit itu ada di ruangannya Gondomayit. Ya, sebaiknya begini ya. Ini saran dari saya ya. CCTV dimatikan, belum tentu Gondomayit yang mematikan. Belum tentu. Nah, jadi begini. Coba tanya sama Pakai HP aja nggak tahu ya, Mbak ya, ibaratnya. coba tanya sama Satpam. Siapa tahu Satpam bisa melihat siapa yang mematikan CCTV. Betul. Security. Security atau sama itu ya, kita tanya. Belo, nanti takutnya kalau ini di sini memang keterlibatan santri, takutnya santri nggak suka, ya mungkin santri juga bisa mengelabui security tadi, Mbak. Ya begini ya. Jadi kalau bisa bersikaplah dengan jujur gitu ya, termasuk security-nya ya. Nah, nanti kita pertanyakan. Ya. Kalau memang security ada yang melihat mematikan CCTV, para santri, nah santrinya yang dihukum gitu. Jadi tegakkanlah hukum walaupun santrinya di dalam Gus Idris ini tersebut yang membuat kesalahan, jangan mentang-mentang Gondomayit yang baru tobat merasa dikucilkan seperti itu. Gus Idris saja bilang apa, Mas Ahmed? Jadi ini saya bacakan Belo dari ya. komentar netizen ya. Ya. Saya dari Sembagus Situbondo dari Maharani ya. Yang kedua dari Mbak Sumieti, Mas Gondomayit itu difitnah Mas. Memang kita udah duga itu. Kemudian kata Mbak Rani ya, orang itu jangan jahat tapi harus baik selalu ya. Setuju nggak Melo? Orang itu harus selalu baik selalu ya. Nanti nggak ada penjara tau Mbak? Ya mudah-mudahan saja orang yang di muka bumi ini menjadi orang baik. Baik semua? Iya, tidak semua lah, kita bilang kebanyakan lah kalau bisa gitu. Jangan kalau kita bilang kebanyakan orang yang jahat daripada yang baik. Kalau bisa kebalik, kebanyakan yang baik daripada yang jahat, seperti itu. Jadi karena kan kalau jahat juga mudah, nggak mungkin selamanya juga jahat kan. Jadi pribadi orang kan ibaratnya penuh dengan warna-warni, Mbah. Benar. Ada kegelapan, ada juga pertobatannya. Tinggal bagaimana Tuhan memberikan hidayah itu kepada dia. Di zaman dahulu ya, itu di zaman Nabi, itu ada Nabi apa itu pernah saya dengar ceritanya. Itu ini Mbak Elo ada tanggapan juga nih. Ya, sama dari Bang Khalil. Bang, kalau mau jual bambu petuk hubunginya di mana? Oh, nanti. Nanti itu ada season kita bambu petuk. Ada season kita ada ini. Sebetulnya ini tadi Mas Ahmed ya. Mbak Elo ingat ya, nanti sambung. Tadi itu udah ada yang ngirim Mas Ahmed. Ya, dari daerah Lampung, bambu petuk yang insya Allah bakalan ditunjukkan di live kita untuk dimaharin. Ya, nanti kita tunjukkan. Di sini kita tidak memastikan ini asli atau palsu, ya, tapi untuk dititipkan untuk dimaharin buat teman-teman. Katanya ini bambu petuk punya khasiat yang luar biasa, ya. Nah, seperti itu. Ya, buat Bang Halil ya. Ya, sama Mbak Sumiati ini lagi berkomentar ya. Aku nggak suka sama santri yang selalu fitnah orang itu. Betul. Siapa yang suka Mbak Ilo sama fitnah gitu? Coba ini kata Mbak Santi nih. Harus kita selidiki nih. Siapa pelakunya? Santri-santri tersebut yang membuat Gondomayit yang benar-benar tobat ini menjadi fitnah. Nah, jangan sampai menjadi jahat lagi. Betul. Seperti itu. Karena ya kita ini suatu mendapatkan pahala besar kita bilang ya, menobatkan seorang bajingan kita bilang ya, seorang bajingan ya seperti itu menjadi tobat. Tapi yang Belo ngomong coba bajingan. Iya seperti itulah, itu nggak bisa di reply lagi gitu ya. Bisa di reply ya. Seharusnya untuk santri-santri Gondomayit Taubat ini makin disupport terus, diajari mana yang tapi kan harus ada alasannya nih, santri kenapa nggak suka Gondomayit Taubat dan berada di pondok. Berarti ada harus ada alasannya gitu loh. Takut ada juga unsur ini pasti takut tersaingi. Nah, takut Gondomayit itu bisa jadi kepercayaan Gus Idris. Atau memang benar-benar Rafa, karena Rafa kan sampai sekarang tidak suka dia Gondomayit Taubat. Dia maunya Gondomayit itu ke ilmu hitam aja. Rafa ini kan kurang ajar, ini dalangnya ini sebenarnya. Bisa jadi disaingi ya, merasa disaingi gitu ya. Takutnya Gus Idris lebih suka terhadap Gondomayit ketimbang santri yang aslinya di situ. Biasa kebanyakan seperti itu Mas Am. Ini ada tanggapan netizen ini Belo dari Kamariah. Alhamdulillah, terima kasih Gus Idris. Semoga ilmunya jadi barokah dan manfaat. Itu betul-betul guru yang wajib diikuti Gus Idris. Benar-benar guru yang baik. Itulah sosok Gus Idris ya kan Belo.
Oke ya, tim ya, tim. Agak pelan sedikit ya. Biang melo atau lu melo. Buat tim. Agak pelan sedikit ya. Sebentar ini kita lagi membahas Lagi live, ya. kita lagi live ini. Oke ya, ini ada dari Mbak Sumiati lagi ya. Dari Mbak Sumiati nih. Mas Gus Idris sudah tahu santri mana yang jahat. Iya Mbak Sumiti, yang mana yang jahat Mbak? Tolong dikabarin kita Mbak, biar kita juga nggak salah Kita menginformasikan tidak boleh gitu. menuduh yang mana yang jahat, Mbak. Sebut namanya yang Mbak nilai itu jahat. Kan? Itu Mas Ahmed komentar lagi coba. Mudah-mudahan nanti kita bisa membantulah mencari siapa yang membuat fitnah tersebut ya. Ya, Mbak Elo sekarang gini toh. Iya. Oh, ini berarti pernah ada kehilangan duit juga. Ini ada tanggapan netizen dari Ninda. Mulai dulu gitu, kehilangan duit Robi, dipitnah Zuber, banyak yang lainnya lagi. Nah, berarti dulu pernah ada juga santri Gus Idris nih yang namanya Robi, dipitnah. Dan ini ada lagi Rusdina, dipukulin Gus sama santri, kayaknya biang keroknya Ryan itu.